Hai semuanya, perkenalkan saya Luisa Arvita Sitompul, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022, Angkatan 3, Kelompok 1. Kali ini saya akan membahas nilai lain dari berakhlak, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Pertama, kita akan membahas mengenai harmonis. Istilah harmonis merupakan kata sifat yang memiliki pengertian harmoni seia sekata. Harmonis adalah segala sesuatu yang hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang, adil, dan makmur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar. Artinya, kita harus mencari ide-ide orang lain dalam satu organisasi. Hal ini mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Peran ASN menciptakan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Adapun kode etik harmonis yaitu 1. Menghargai segala bentuk perbedaan, 2. Suka menolong, 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan kelima, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pembahasan kedua yaitu loyal. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan NKRI. Terdapat beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengukur loyalitas pegawai. 1. Taat pada peraturan.
Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi. Kesadaran ini membuat pegawai akan bersikap taat tanpa merasa terpaksa atau takut terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan tersebut. Kedua, bekerja dengan integritas. Integritas yang sesungguhnya adalah melakukan hal yang benar dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya, apakah Anda melakukannya atau tidak. Secara konsisten, mereka bekerja dengan melakukan hal yang benar, tidak hanya sekedar mengikuti paham atau kepercayaan pribadi dan tanpa peduli orang lain tahu atau tidak. Ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Secara otomatis, ia akan merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap organisasinya. Dia akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Keempat, adanya rasa kemauan untuk bekerja sama dengan satu tim di organisasi. Kelima, rasa memiliki yang tinggi untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi. 6. Memiliki hubungan pribadi yang baik dengan karyawan sesamanya maupun pemimpinnya. Ketujuh, punya rasa mencintai, kesukaan terhadap pekerjaannya. 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9. Menjadi teladan bagi pegawai lain. Adapun kata kunci yang digunakan untuk mengaktualisasikan perilaku loyal, yaitu kode konasap. 1. Komitmen, artinya bermakna perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Kedua, dedikasi, bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu organisasi. Ketiga, kontribusi, bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam bentuk yang baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Keempat, sikap nasionalisme, dan kelima, pengabdian. Adapun kode etik dari loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai berakhlak yaitu adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan kondisi sosial agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Keempat, terkait dengan kinerja instansi. Kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya
hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau share vision. Ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya atau disebut team learning. Kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau system thinking. Kode etik dari adaptif adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, bertindak proaktif. Demikianlah penjelasan dari 3 nilai berakhlak, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Terima kasih.